Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam yang mengatur hidup dan kehidupan kita, senantiasa masih memberikan kesempatan untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dengan semangat kita insya Allah akan bisa belajar dengan baik dan mendapatkan manfaat yang banyak. Anak-anak yang berbahagia, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga doa kita diijabah, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anak yang berbahagia, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi kelas 6 kali ini, itu pelajaran keempat, pertemuan pertama di semester pertama ini. Materinya, ayo membayar zakat. Jangan lupa untuk subscribe untuk kemanfaatan kita bersama. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Agar kita fokus dan dapat tercapai dengan baik apa yang kita pelajari hari ini, memiliki tujuan pertama, kita akan lebih memahami hikmah di balik perintah zakat sebagai realisasi atau implementasi dari rukun Islam. Yang kedua, kita dapat menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Inilah tujuan kita kali ini, mudah-mudahan tercapai dengan baik. Dengan semangat serta keseriusan, insya Allah bisa tercapai dengan baik. Sekarang kalian simak, amati gambar berikut ini. Ya, gambar ini menceritakan tentang dua orang anak yang disuruh orang tuanya untuk membayar zakat fitrah di masjid terdekatnya pada panitia penerimaan zakat di masjid terdekat di lingkungannya. Kita akan bicara tentang makna dan hikmah serta ketentuan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Sebelum lebih lanjut mempelajari materi ini, sebagai garis besarnya kita mengetahui peta konsep dari materi ini. Ada 4 materi besar yang akan kita pelajari. Pertama, memahami
memahami hikmah, memahami arti zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Dan keempat, hikmah berzakat. Tapi di pertemuan pertama ini hanya dua saja yang kita pelajari, memahami arti zakat dan macam-macam zakat. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua. Memahami makna zakat. Kalian lihat gambar ini, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Banyak yang antri untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga yang resmi dan terpercaya oleh masyarakat. Jadi kita berkewajiban untuk membayar zakat di lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Anak yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Selain rukun Islam yang lain, rukun Islam ada berapa anak-anak? Ya, tentu kalian sudah hafal di luar kepala ya. Ini harus kalian hafal. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, pergi haji apabila sudah memiliki kemampuan. Perintah zakat ini pertama kali diwajibkan di tahun kedua Hijriah, ketika 2 tahun Nabi sudah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Turunlah perintah zakat ini. Menurut bahasa, zakat itu bermakna membersihkan. Membersihkan apa yang kita keluarkan, baik membersihkan jiwa maupun membersihkan harta kita ya. Itu maknanya. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita. Hanya sebagian saja, bukan semua harta tertentu yang telah mencapai nisab, sudah mencapai ketentuan. Nisab itu adalah haul atau sudah mencapai tentuannya. Ini menurut istilah. Di kesimpulannya, pengertian zakat itu adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi inilah makna zakat yang sudah disimpulkan dari pengertian bahasa dan pengertian istilah, yaitu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Ini kaitannya tentang zakat fitrah. Fungsinya untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Anak selanjutnya, dalil diperintahkannya zakat. Al-Quran tentang zakat dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah pada Rasul supaya kamu diberi rahmat.
Ini dalil yang pertama. Yang kedua surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dua ayat ini merupakan dalil diperintahkannya kita mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam zakat. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Ya, zakat fitrah itu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya dengan ketentuan sebesar berbentuk kilogram 2,5 kg atau bisa juga dengan liter 3,5 liter per orang atau per jiwa. Kapan waktunya membayar zakat fitrah? Waktunya sudah dibolehkan ketika mulai awal Ramadan, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Tapi di masyarakat kita berlaku membayar zakat fitrah itu ketika sedang malam takbiran, ya, atau sorenya menjelang takbiran. Berduyun-duyun masyarakat membayar zakat fitrah di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang sudah disepakati sudah biasa membayar zakatnya. Anak-anak, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 3 kriteria. Pertama, dia harus orang Islam. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kalau sudah meninggal berarti tidak punya kewajiban lagi membayar zakat fitrah, ya. Jadi semua yang sudah memiliki nyawa, walaupun masih baru lahir, dia sudah dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Tentu yang membayarkan, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Sebagai pengetahuan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik, sedangkan yang memberi atau melakukan zakat disebut muzaki. Ingat-ingat ya anak-anak, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, sedangkan yang memberi adalah muzaki. Ini niat zakat fitrah. Lapas niat untuk diri sendiri. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Sedangkan yang kedua, apabila membayar zakat diwakilkan oleh orang lain, oleh orang tua atau siapa, ini niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an awaladi fardhu lillahi ta'ala. Bisa dilapaskan, diucapkan, bisa juga dalam hati. Sekarang kita akan melihat contoh soalnya. Bagaimana cara menghitung berapa besar uang yang dikeluarkan dan berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, ini contoh kasusnya. Mohon maaf, Pak Somad yang diambil namanya itu sebagai contoh soal. Mudah-mudahan
yang memiliki nama Samad ikut menjadi berkah. Pak Samad memiliki 4 orang anak. Anak tertuanya duduk di bangku kelas 7 SMP dan 3 adiknya masih duduk di bangku SD. Pada bulan Ramadan yang akan datang, Pak Samad dan keluarganya bermaksud membayar zakat fitrah pada amil zakat di masjid terdekat. Namun anak tertua Pak Samad ingin membayar zakat fitrah di sekolah saja. Cermati soalnya. Harga beras sekarang di pasaran 8.000 per kilogram. Untuk urusan zakat fitrah, Pak Samad mempercayakan kepadanya, pada anak tertua ya maksudnya. Namun karena Pak Samad kesulitan menghitung berapa jumlah uang atau beras yang akan mereka bayarkan. Kita hitung. Kita tulis pada detailnya. Jumlah orang yang berzakat fitrah di masjid terdekat 5 orang. 2 bapak, ibu, 3 anak yang masih duduk di bangku SD. Yang berzakat fitrah di sekolah 1 orang, itu orang kakak yang tertua yang kelas 7 SMP. Harga beras per kilogramnya 8.000 per orang. Ketentuan zakat fitrahnya 2,5 kg beras. Jadi hitungannya 5 kali 2,5 kg sama dengan 12,5 kg beras. 12,5 kali 8.000 sama dengan 100.000 rupiah. Jadi Pak Samad mengeluarkan zakat fitrah di masjid terdekatnya adalah dalam bentuk beras sebanyak 12,5 kg. Seandainya tidak beras, diganti dengan uang sebesar 100.000 rupiah. Kalian pahami contoh soal ini karena akan Bapak berikan di tugas mandiri nanti ya. Yang kedua macam zakat adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal juga disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa sih nisab, Pak? Ini jadi pertanyaan kalian ya. Nisab itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Waktunya selama 1 tahun kita memiliki harta tersebut. Nah, ini contoh soal lagi. Jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram kira-kira ini 400.000 rupiah, nilai nisabnya karena sudah 1 tahun sebanyak 85 gram kali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta adalah 850.000 rupiah. Jadi ini yang dikeluarkan zakat malnya dari emas yang kita simpan selama 1 tahun dengan memiliki berat 85 gram emas. Pahami ya anak-anak, kalian bisa latihan lagi di rumah dengan membuat soal yang lain tapi dengan rumus yang sama. Sekarang kita akan mempelajari syarat wajib zakat mal. Apa saja syaratnya? Pertama, pemilik harta adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Jadi sudah dewasa ya. Kalau anak-anak belum dikenakan kewajiban berzakat mal. Yang kedua, harta itu miliknya penuh. Milik pribadi, bukan hasil kongsian, bukan hasil kerjasama dengan orang lain. Harta itu berkembang, memiliki potensi untuk berkembang dan semakin banyak uangnya atau hartanya. Yang keempat, sudah mencapai nisab ya, sudah mencapai ketentuan jumlah tertentu.
harta itu bebas dari hutang, ya, bukan bentuk hutang atau kita hasil minjam. Keenam, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 7, dapat diambil manfaatnya, contohnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Ini syarat wajib zakat mal. Selanjutnya, harta apa saja yang wajib dizakati? Pertama, perhiasan emas dan perak yang sudah disimpan, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Keempat, hasil pertanian, misalnya dari hasil padi dan palawija. 5, binatang ternak, contohnya kambing, sapi, kerbau. Keenam, barang temuan, hasil temuan, misalnya perhiasan, warung logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilai harganya sangat tinggi. Ini jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ketentuan zakat mal, ya ini dalam jenis zakat mal binatang ternak. Kalau sudah memiliki unta 5 ekor, harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Apabila sapi, memiliki sapi 30 sampai 39 ekor, zakatnya sebesar sebanyak 1 ekor yang berumur 1 tahun. Apabila kita beternak kambing atau domba sebanyak 40 sampai 120, kita melakukan zakat fitrahnya 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120, yaitu 120, zakat fitrahnya 2 ekor kambing. Ini dalam zakat mal dalam bentuk binatang ternak. Sekarang dalam bentuk harta perniagaan, nilai barang dagangan telah mencapai nisab, diserupakan dengan emas, yaitu 85 gram. Besar zakatnya sebesar 2,5% ya dari keuntungan yang diperoleh. Ketiga, zakat pertanian. Zakat pertanian itu nisabnya 652,8 kg. Besar zakatnya ada 2 kriteria. 5% apabila hasil panen itu tanah pertanian tidak diolah secara rutin, hanya mengandalkan alam dan air hujan. Apabila diolah dan menggunakan irigasi air, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Selanjutnya, zakat emas dan perak, ya 2,5%, hasil tambang 2,5%, barang temuan kadar zakatnya 20%. Kalian bisa pelajari lagi di rumah tentang ketentuan zakat mal ini ya, hanya sebagai pengetahuan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sebelum kita akhiri, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Tugasnya menjawab pertanyaan, tulis di buku tulismu, foto lalu kirimkan ke Classroom. Apa saja soalnya? Ya ini. Jadi kalian bisa mencatatnya. Demikianlah materi singkat tentang ayo membayar zakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kalian. Karena ini merupakan pengetahuan bagi seorang muslim, harus memahami zakat sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim.
Mari kita tutup pembelajaran ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.